Jadi dari situlah sangkan jasmani kita ketemu jiwa, itu yang disebut nyawa atau dikatakan urip. Kita ini bukan jasmani, kita juga bukan cahaya. Jadi aku duduk jasmani, aku ya duduk cahaya. Tapi cahaya di atas cahaya menempati, kegelapan di atas kegelapan menempati. Aku ada di luar, juga ada di dalam. Yang disebut cahaya, orang banyak menyebut cahaya dan cahaya, atau juga dibilang jiwa. Itu yang bagaimana kalau menurut penjelasan panjenengan? Saya mohon penjelasannya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Intinya gini, dalam kesejahteraan ini, saat makhluk berwujud cahaya, itulah yang disebut jiwa atau nafsu. Saat jiwa atau nafsu punya kehidupan, itu disebut roh atau hawa nafsu. Kalau kita jabarkan di situ, yang dikatakan jiwa atau bisa cahaya, itu bisa dikatakan atma. Karena apa kok bisa kita katakan atma itu? Karena dalam kesejahteraan ini, sebelum roh ketemu jiwa, roh itu bertempat di bapak, nah, jiwa bertempat di ibu. Nah, dia belum punya kuasa. Yang namanya itu atma. Nah, disinilah yang dikatakan atma itu cahaya atma, yang terang benderang. Jadi cahaya atma itu yang terang benderang, itu yang disebut atma atau dikatakan jiwa. Makanya kita jangan sampai terbelenggu dengan cahaya terang benderang seandainya kita masuk di dalam laku kita. Nah, jadi dari situlah sangkan jasmani kita tuh dimulai. Udah, apa yang ditanyakan lagi? Jadi pada intinya kalau berarti yang dikatakan roh itu baru ketemu jiwa, itu baru yang dikatakan bisa sempurna suatu makhluk gitu kan? Gini, setelah roh atau jiwa sudah ketemu, nah, roh ketemu jiwa, roh tempat bapak, jiwa tempat ibu, dia belum punya kuasa namanya atma. Nah, dia belum punya kuasa. Setelah roh ketemu jiwa, itu yang disebut nyawa atau dikatakan urip atau hidup. Tapi di situ kita harus ingat bahwa ada sang urip, ada sang urip. Makanya kita ini bukan jasmani, kita juga bukan cahaya. Jadi aku duduk jasmani, aku ya duduk cahaya. Tapi cahaya di atas cahaya menempatiku, kegelapan di atas kegelapan menempatiku. Aku ada di luar, juga ada di dalam. Jadi yang belum paham lagi, yang dimaksud aku kok bisa ada di dalam dan juga aku ada di luar tuh yang bagaimana itu? Kalau membingungkan gitu. Itu bagus, pertanyaan bagus kan? Karena gini, dalam pengertian aku itu kan masih di tempat bapak, karena sedangkan di sini ada sang aku. Makanya kalau kita belajar kesejahteraan, kita jangan sampai berhenti di aku, karena kita masih ada di atasnya itu sang aku. Ada sang aku. Makanya disitulah kita
semesta kita ini, ya, semesta kita ini adalah semesta kita ini bayangan semesta di atasnya. Karena itulah berasal dari kegelapan. Nah, disitulah yang dikatakan asal dari kegelapan itu masuk dalam kategori adalah energi. Makanya untuk membentuk suatu bayangan, ya, menjadi suatu bentuk, itu perlu energi yang besar. Kalau kita wujudkan dalam hidup dan kehidupan kita ini, intinya menjadikan berputar dan bergerak kita. Intinya di situ Pak Panji. Ya, cukup jelas kayaknya dari penjelasan panjenengan tadi. Ya, mudah-mudahan menjadi ilmu baru untuk dipelajari sama-sama. Ya, karena pembelajaran kita ini, kesejahteraan ini sangat luas sekali. Jadi dengan berbagai macam suatu panemu kaul kita, nah, kita kembangkan ajaran kesejahteraan ini. Karena ilmu itu tanam atas, tiada batasannya. Ya, cukup begini, besok disambung lagi. Terima kasih, matur suwun.